Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, manapun kita berada. Kita kembali lagi berjumpa di doa pagi. Kita mau mulai, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini ya Tuhan itu untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sertai doa pagi kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita naikkan syukur kita mau bernyanyi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini, Tuhan, yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau lebih lagi. Amin Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Yesus benar Tuhan, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulang lagi pujian kita. Kita mau lebih-lebih lagi, mau naikkan syukur kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Haleluya Bapa.
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau naikkan syukur kami, haleluya, 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 haleluya. Ayo Bapak Ibu, saya undang secara pribadi, kita mau berdoa, kita mau bergumul sama Tuhan, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Setiap kita pasti ada permasalahan dalam kehidupan kita. Kita mau minta ampun, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, Kau tahu Tuhan, setiap kami banyak pergumulan ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu juga Tuhan, apapun persoalan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau yang selalu menjagai kami Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau yang sangat luar biasa Tuhan. Kami memiliki Engkau Allah yang baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak ingin bertobat. Tetapi kenapa ya dunia ini kok orang itu sulit bertobat? Nah, pagi ini kita akan merenungkan bersama penyebab utama, penyebab awal mengapa orang sulit bertobat. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pencerahan dari Engkau, Tuhan, di pagi hari ini, sehingga hari-hari kami tidak berjalan sia-sia, tapi benar-benar terjadi pertobatan. Ampuni ketidaktepatan kami selama ini. Ajari kami Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara, sebenarnya ya, tidak akan ada pertobatan sejati kalau seseorang tidak menyadari bahwa dirinya itu berdosa. Saya bacakan dulu 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9, Saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekalian ayat 10-nya ya, saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Banyak orang menipu dirinya sendiri atau minimal tertipu oleh dirinya sendiri. Ia merasa sudah baik, tidak ada salahnya, tidak berdosa. Bahkan dalam level yang lebih parah, seseorang berbuat jahat, sementara berbuat jahat, ia merasa tidak berdosa. Ini menyedihkan, saudara. Jadi kalau hari ini banyak orang bicara soal pertobatan, tapi sangat sedikit orang yang benar-benar bertobat. Ya, faktanya banyak yang menangis-nangis di altar call, maju ke depan, mengangkat tangan dalam ibadah sambil nangis-nangis, kalau perlu bahasa roh, berdoa kenceng-kenceng, ya, tapi hidupnya tidak berubah sama sekali. Mengapa demikian? Karena pertobatan sejati itu selalu dimulai dari satu hal yang paling sulit dilakukan manusia, yaitu mengakui bahwa aku bersalah, aku berdosa, aku bersalah. Coba saudara bercermin diri. Pernahkah saudara mengaku, aku bersalah, aku memang salah Tuhan? Atau terhadap sesama, ya aku salah, maafin aku ya. Jarang saya lihat orang seperti itu. Di gereja sekalipun, sudah salah marah-marah lagi. Ya, ini bukan pertobatan sama sekali. Jadi tanpa kesadaran akan dosa yang ada dalam diri kita ini, pertobatan hanya berubah menjadi ritual rohani saja di gereja. Ke gereja menjadi suatu kegiatan yang rutin, kebiasaan saja. Pengakuan iman hanyalah kalimat-kalimat yang kosong. Anugerah
berubah menjadi pembenaran diri. Tanpa kesadaran akan dosa, seseorang tidak akan bisa berubah. Sama seperti orang yang merasa sehat. Untuk apa berobat? Untuk apa ke dokter? Merasa sehat. Padahal sakitnya parah di dalamnya itu. Ya, demikian juga orang yang tidak mau mengaku bersalah atau tidak menyadari bahwa dirinya salah. Yang parah lagi adalah dia sadar dirinya salah tapi tidak mau mengaku salah. Bagaimana mau bertobat? Ya. Masalah utama manusia itu bukan dosanya, tapi penyangkalan akan dosa itu. Manusia itu pada umumnya lebih mudah menyalahkan daripada mengakui kesalahannya, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, membenarkan diri sendiri, mencari pembenaran akan diri sendiri. Itu terjadi sejak di Eden, saudara. Dalam Kejadian pasal 3, Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Tidak ada yang berkata, iya aku salah. Nggak ada. Mencari pembenaran. Dosa manusia yang pertama itu bukan hanya pelanggaran, tetapi menolak untuk bertanggung jawab. Mestinya kan aku salah Tuhan. Enggak. Nunjuk yang lain. Ya. Makanya pertobatan menjadi tidak terjadi ketika pembenaran diri itu kuat. Saudara jangan suka membenarkan diri, ya. Kalau salah, ngaku saja salah. Kalau sikap seperti itu dimiliki, kalau salah ya mengaku salah, lebih mudah berubah. Tapi kalau orang tidak pernah mengakui dirinya salah, meskipun bersalah, dia tidak bakalan berubah. Ya. Kita hidup di zaman posmo, bahkan lewat posmo ini, di mana semua hal dianggap benar. Hari ini dosa diganti istilahnya menjadi ya cuma kesalahan biasa. Pemberontakan dibenarkan karena kan setiap orang punya hak pribadi, hak asasi, ya, dan sebagainya. Dunia zaman sekarang ini tidak kondusif untuk kebenaran. Tapi sebenarnya justru merupakan ujian bagi kita semua. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa ya Tuhan, aku memang salah. Nah, itu awal yang baik tuh. Ya. Banyak orang tidak merasa ada kesalahan dalam dirinya. Banyak orang merasa Allah suka sama hidupnya. Padahal Tuhan sedang berduka cita pada hidup orang-orang seperti ini. Ya. Di Amsal pasal 28 ayat 13 dikatakan begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Belajarlah saudara. Belajar mengakui bersalah kalau memang salah. Ya. Jangan suka defensif, membela diri, mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya. Jadi sebenarnya pertobatan itu kata orang sulit. Ya memang sulit. Tetapi sebenarnya tidak sulit. Yang membuat pertobatan itu sulit adalah diri orang itu sendiri yang bersalah atau berdosa. Karena ia tidak merasa bersalah. Bagaimana mau berubah? Oh, nggak salah. Padahal dia bersalah. Ya. Pagi ini kita diingatkan agar kita mau mengaku bersalah. Salahnya itu apa? Jangan diulang lagi. Jika tidak, maka pengampunan tidak ada pada diri orang itu. Gitu ya saudara ya. Jadi mari kita belajar. Tanpa kesadaran akan dosa kita tidak mungkin bertobat. Jadi jawabannya sebenarnya itu saudara selama ini. Kenapa ya orang itu kok tidak mau berubah ya? Rupanya ia tidak sadar bahwa dirinya itu bersalah. Rupanya ia mencari pembenaran dalam dirinya. Atau ia tahu tapi tidak mau mengakui itu salah. Membela diri terus. Ya. Nah ini.
Saudara, pagi ini kita diingatkan bahwa lebih baik kita mengaku salah kalau kita memang bersalah. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Lagi pula kalau kita sadar bahwa diri kita salah, kita akan berusaha memperbaikinya. Berusaha bertobat, berusaha berubah. Apakah saudara bisa mengakui saudara bersalah di hadapan Tuhan? Apakah saudara bisa minta maaf sama sesama? Maaf ya, mulutku itu kemarin-kemarin itu tidak benar, kasar, dan sebagainya. Mulailah dari hal yang kelihatannya kecil ini, saudara. Tapi ini adalah pintu utama masuk ke dalam pertobatan. Mengakulah bersalah, kalau memang bersalah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh diberkati. Biarlah kami belajar untuk menghayati setiap kesalahan yang kami lakukan agar kami tidak melakukannya kembali, tidak mengulangnya lagi Tuhan. Sehingga terjadi pertobatan sejati. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi. Terima kasih juga untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan yang balas kebaikan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.